Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di T2C Tiotani Channel. Jangan lupa like, subscribe-nya, tekan tombol lonceng dan bagikan di sosial media Anda. Pada kesempatan kali ini, seperti janji saya yang di video pertama mengenai tanam bibit vanili, saya akan upload perkembangannya. Di sini baru tahap kedua dari Tiotani menanam vanili. Namun tidak ada salahnya kita mengenal dulu sebelum menanam lebih banyak lagi. Alangkah baiknya kita memahami dahulu, walaupun sedikit, namun itu sangat penting sekali. Kenapa? Nanti apabila kita sudah terlanjur menanam banyak, kita belum tahu ilmunya sama sekali, kalau terjadi sesuatu masalah akan sangat memusingkan. Alangkah baiknya maka dari itu kita perlu mengenal dahulu apa itu vanili, sifat dan karakteristiknya apa aja, dan jenisnya juga apa aja. Yang saya tahu itu jenis vanili yang ada di Indonesia mungkin ada banyak ya, namun saya cuman kenal 3 yang saya tahu, yaitu ada vanili planifolia, pompona, dan Tahiti. Namun yang saya tanam pada video kali ini yaitu tanaman vanili planifolia. Sedikit sejarah kenapa saya menanam planifolia di sini, karena saya mendapatkan bibit itu dari ayah saya di rumah di Wonosobo. Waktu itu tidak sengaja di kebun, karena kebun kampung ya, jadi macam-macam tanamannya. Ada pohon durian, durian lokal, ada juga pohon mahoni, ada sengon laut, albasia, dan kayu jati yang enggak ada. Pohon melinjo juga ada, dan banyak yang lainnya. Di situ ayah saya itu menanam vanili itu di sekitar pohon-pohon yang ada di situ, dan kebetulan itu masih ada sisa-sisa yang ada di sana karena jauh dari rumah, sehingga saya memutuskan untuk mengambilnya dan mencoba untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit. Apa aja yang sudah saya pelajari, yaitu dari menanam cara stek sampai pertumbuhan tahap 2. Baik, lanjut untuk yang berikutnya, yaitu ini sebagai contoh yang sudah saya tanam. Yang lainnya ada di kebun mini Tiotani, kebun mini ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjaga dan merawatnya dan mengupdate polybagnya. Bagi yang punya lahan, bersyukurlah bisa ditanam di lahan langsung, itu bisa lebih baik dengan cara-cara tertentu. Kalau sudah seperti ini, pertumbuhannya akan sangat cepat sekali. Sifat dan karakteristiknya hampir sama, bisa dikatakan mirip lah dengan anggrek. Jadi para pecinta anggrek itu mungkin kalau menanam vanili sudah tidak ada kendala lagi, ya, minim lah kendala, karena sifat dari vanili itu yaitu merambat, namanya sulur. Dan walaupun tidak semua anggrek itu merambat, tapi setidaknya akarnya sama, menempel seperti ini. Akan jelas kan? Kalau sudah akarnya seperti ini, pertumbuhannya insya Allah sudah lumayan cepat. Untuk contoh yang lebih cepat lagi, di kebun ini sebelah rumah ada. Nanti setelah hujan akan saya reviewkan untuk Anda untuk perkembangan vanili Tiotani. Dan yang kedua yaitu
cara menyetek awal saya sedikit mengulas dari video awal. Saya menggunakan dua metode karena pengalaman saya yang menggunakan media tanah langsung seperti ini, stek 2 ruas, itu dari 53 polybag yang saya tanam, yang berhasil 3. Jadi ya sungguh ya alhamdulillah masih ada sisa. Namun dari itu juga mendapatkan manfaat. Itu sebuah ide inovasi lagi ya, berangan-angan mencoba memakai air, apakah bisa? Ternyata bisa 95% itu jadi. Ini termasuk awalnya seteknya menggunakan air seperti ini, cuman ini bukan vanili ya, cuman ya seperti ini saya celupkan, dan bisa kelihatan juga kalau menggunakan air itu pertumbuhan akar apabila busuk atau tidak, itu bisa langsung kelihatan. Kalau hidup akarnya sudah kelihatan, tidak bisa seperti menggunakan polybag ini langsung. Setelah lama menunggu tak tumbuh-tumbuh, ternyata dalamnya sudah busuk, jangankan tumbuh akar. Tuh, yang menjadi catatan saya yaitu jangan tanam di dalam rumah. Kedua metode itu saya tanam di dalam rumah. Metode yang 50 gagal dan yang 3 berhasil itu juga di dalam rumah. Itu lebih baik di luar rumah yang sirkulasi udaranya lancar, itu lebih baik, dan di bawah naungan, karena vanili juga tidak akan begitu tahan terhadap sinar matahari langsung, harus ada naungannya. Baik, nanti kita akan jelaskan satu persatu dari pertumbuhan vanili yang ada di kebun mini Tiotani, kebun belajar untuk mengenal tanaman vanili. Kita lanjut ke belakang. Jadi ini yang dari percobaan saya pertama, tanam 53 polybag, sisanya 3 ini. Sebenarnya ini sudah panjang ya. Untuk yang pertama, yang ini yang panjang sekali, ini sudah hampir 2,5 meter karena media untuk merambatnya belum siap. Alhasil saya putar ke bawah dan saya naikkan lagi seperti ini, dan dia sekarang sudah sulurnya udah besar-besar, dan yang bawah ini awalnya masih kecil, dan akarnya juga sudah banyak sekali. Ini pertumbuhannya juga sudah cepat, dan ini juga menggunakan media tanah biasa ya, yang dicampur dengan tanah humus yang ada di sekitar, tidak memakai pupuk aneh-aneh, cukup konvensional aja, belajar dari nenek moyang. Dan ini juga lumayan pertumbuhannya, sudah mulai kelihatan cepat, dan saya mengkombinasikan dengan pohon kelor, namun kelihatannya untuk meneduh kurang bagus ya, cuman ya baik juga sih, asal rimbun. Dan ini yang menggunakan semai atau stek dengan media air, banyak yang jadi, alhamdulillah. Di percobaan kedua berjalan dengan lancar, namun
ada tahap-tahap yang harus dilakukan, yaitu ketika menyemai dengan air tuh tumbuh tunasnya kecil dan masih perlu pemangkasan ujung sini supaya bertambah besar. Seperti contohnya salah satunya ini awalnya dari air saya pindahkan ke media polybag dan dengan bahan tanah saya tanam. Setelah tumbuh saya pangkas sedikit 2 ruas dari ujung dan alhasil tumbuh lebih besar lagi seperti ini. Nah, ini sudah kemana-mana, seharusnya sudah mempersiapkan bahan untuk merambat. Karena ini sulurnya saya memakai asal-asalan, tapi nggak usah ditiru. Seharusnya sulurnya ada yang harus diperhatikan juga, bagian-bagian yang cepat tumbuh tunasnya, sehingga mengakibatkan tidak merata untuk tumbuhnya. Ada yang tinggi, ada yang masih kecil, dan lain sebagainya di luar media tanah. Jadi sulur juga pengaruh nantinya untuk di dalam penyetekan itu. Ketika memakai sulur yang tua atau yang bagian paling bawah, itu memang sekali tunas bisa langsung besar-besar, namun bisa membutuhkan waktu yang agak lama dibanding yang 1 meter ke atas. Itu biasanya lebih cepat tumbuh tunasnya. Ada juga yang di percobaan ketiga malah ada salah satu yang mendahului dari percobaan kedua untuk pertumbuhannya, yaitu di depan sana saya hanya mencoba sedikit sih, karena sulurnya juga dikasih dari tetangga. Baik, cukup sekian video dari saya. Tahap berikutnya nanti saya ingin membagikan cara mempersiapkan sebagai lajar untuk merambatnya pohon vanili. Mungkin hanya itu video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, baik di dalam keterangan yang kurang detail, dalam penjelasan tentunya nanti bisa ditanyakan di komen. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan apa yang pernah saya coba dan dari pengalaman apa yang pernah saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.